Selingkuh itu tuh gini, setiap hubungan itu punya definisi dan batasan selingkuh yang beda-beda ya. Karena itu tuh agreement antara pasangannya gitu loh. Kayak ada misalnya pasangan A ngerasa chatting sama orang lain selain pasangannya itu selingkuh. Tapi ada pasangan lain yang ngerasa itu biasa aja. Halo sahabat Sila, selamat datang kembali di Silaturasa, setiap cerita istimewa. Kembali bersama saya Reda dari Rumah Teh Indonesia. Hari ini kita akan membahas topik yang seringkali jadi perbincangan hangat akhir-akhir ini, ya, yaitu hubungan dan perselingkuhan. Bersama kita, ya, sudah seringkali hadir di podcast. Ini narasumbernya yang terdekat yang bisa kita gapai dan paling relevan, dan juga mungkin karena dia juga udah sering buka pertanyaan di kolom kolom polling atau kolom pertanyaan ya? Kolom pertanyaan. Kolom pertanyaan story. Ya. Di story pertanyaan. Mau nanya apa nih kepada Bu psikolog kita yang satu ini? Siapa lagi kalau bukan Safira Anjani. Terus temanya jadi kayak aku awkward gitu akan nanya. Kenapa? Iya, jadi gimana ya? Menanggapi pertanyaan-pertanyaan yang ada di kolom komentar, karena kamu juga sudah berkeluarga dan punya anak gitu ya. Terus isu-isu yang lagi hangat sekarang adalah perselingkuhan. Dan ini kita bicara rumah tangga. Cuman apa akan satu terkait satu sama lain antara kamu psikolog anak terus bicara tentang rumah tangga? Sebenarnya kan aku emang bukan pasien ya, kliennya kan anak-anak dan orang tua ya, dan dinamika mereka di dalam rumah gitu, dalam rumah tangga gitu, dan banyak banget isu anak itu karena perselingkuhan orang tuanya gitu. Jadi aku nyambi ngurusin orang tuanya juga jadinya gitu. Oke, jadi ketika kamu mengurusi anak yang punya isu psikologi, terus tanpa secara tidak langsung itu akan ikut isu-isu rumah tangga lainnya. Dan perselingkuhan ini memang banyak di kamu tanganin kasusnya. Banyak banget. Dan biasanya sih yang nanganin kasus perselingkuhan tuh psikolog psikolog pasangan, psikolog keluarga. Kan kalau anak sama keluarga agak mirip ya bidangnya gitu. Cuma biasanya psikolog dewasa atau psikolog couple pasangan yang ngurusin dinamika pasangan gitu. Psikolog couple. Iya ada. Psikolognya ada cewek ada perempuan? Tidak begitu. Ada cewek ada perempuan, ada cewek ada cowok. Enggak, minum dulu ya. Iya, oke. Bener-bener nih. Enak. Oke. Udah karena udah biasa, tehnya udah siapin duluan ya. Oke, sekarang kita bahas satu persatu nih. Kan yang buka kolom pertanyaan itu di Instagram, Instastorymu ya? Iya, Instastory aku. Emang pertanyaan seperti apa yang muncul tentang perselingkuhan? Kan memang aku sering banget buka question box di Instagram. Emang judulnya tuh curhat mingguan gitu. Maksudnya biar orang tuh terbiasa curhat aja. Instagram pribadi? Iya, Instagram pribadi. Oke. Gitu, sebagai salah satu brandingku lah. Oke, gitu. Personal branding. Personal branding. Jadi emang aku selalu buka kolom curhat atau kolom pertanyaan kayak gitu untuk menjembatani orang-orang yang punya keresahan tapi belum ke psikolog gitu loh. Oke. Kayak gitu. Tapi ini isu-isu yang mungkin, iya, isu perselingkuhan itu kan kayak lagi viral terus gitu loh di Instastory, Instagram, di lingkungan influencer, selebriti. Jadi isunya tuh lagi naik lagi gitu. Selain isu domestic violence, isu perselingkuhan tuh juga lagi hot gitu loh. Domestic, kekerasan KDRT ya? KDRT. Dan aku buka question kemarin cuma simply ini aku mau podcast nih sama Silaturasa, ada yang mau nanya nggak gitu, ada yang mau nitip pertanyaan nggak gitu. Dan ada beberapa pertanyaan tentang perselingkuhan, kayak misalnya orang tuh selingkuh tuh kenapa sih gitu, terus gimana cara move on dari kalau udah diselingkuhin, atau gimana caranya sembuh dari trust issue gara-gara perselingkuhan gitu-gitu loh.
ini sebenarnya agak apa misalnya? Aku khawatir kayak bumerang aja gitu. Ini sorry ya, maksudnya kayak mungkin dari pacaran dulu kita udah bilang gitu bahwa mungkin masing-masing dari kita itu sudah punya kecenderungan untuk itu. Iya. Itu suatu kayak bukan mungkin semua orang bisa terlintas pikiran untuk selingkuh. Iya. Ya, tapi kenapa Edian gini? Aku khawatir ketika kita bikin konten tentang isu selingkuh, orang lihat kita tuh kayak suci banget gitu. Sumpah. Maksudnya kayak kesannya nggak pernah selingkuh, yang nggak pernah selingkuh aja lo gitu. Jadi kayak nggak tahu itu jadi suatu positif apa negatif, tapi maksudnya kayak akhirnya orang ngelihat selingkuh tuh menjadi suatu hal yang diwajarkan gitu loh, sebabnya semua orang bisa melakukan itu, ya nggak sih? Ini aku discuss ya, aku nggak ngerti juga, maksudnya aku pikir. Dan satu lagi ini juga kamu sebagai istri ya, psikolog lagi gitu ya, isu selingkuh lagi, dan rata-rata yang melakukan perselingkuhan juga laki-laki. Aku gak tahu nih, tapi di sosial begitu ya gitu. Dan aku bahas nanya tentang selingkuh tuh kayak seakan-akan aku suci gitu. Dan ya aku juga nggak bilang aku pernah selingkuh, tapi maksudnya aku nggak suci juga. Nggak suci juga, tapi pikiran tentang bahwa ada ketertarikan lain selain pada pasangan yang kita ada sekarang itu pasti ada di semua orang gitu. Betul. Nggak bisa munafik, nggak bisa naif juga bahwa betul. Semua orang itu suci dan nggak akan selingkuh gitu. Betul. Nah, tapi yang jadi isu adalah apa yang menjadikan ini isu gitu. Iya. Ya kan? Sebenarnya kenapa akhirnya selingkuh itu menjadi sesuatu yang kayak apa ya istilahnya ya? Jadi agak biasa gitu di sosial, tapi kebiasaan yang negatif gitu. Kayak ngerokok gitu ya? Maybe yes. Nah, tapi intinya kita balik lagi ke sana. Sebenarnya apa sih definisi selingkuh itu? Selingkuh. Apa sih yang disebut selingkuh itu apa gitu? Karena gini, tadi aku bilang lagi, kepikiran tentang bahwa kita tertarik dengan orang lain selain dari pasangan kita yang resmi secara hukum dan secara agama, itu pasti ada. Betul. Gitu. Ketika membicarakan tentang selingkuh pun, maksudnya bicarain topik ini pun, aku nggak judge kamu kayak nggak pernah selingkuh, nggak mungkin suka orang lain selain aku, kayak Pret nggak mungkin lah gitu kan. Kayak pasti adalah tertarik sama orang lain selain pasangan tuh pasti. Maksudnya tertarik tuh biasa. Gitu, tertarik ya, bukan selingkuhnya. Tertarik kayak misalnya ngelihat orang lain, ih cakep juga nih orang, ih ganteng banget nih orang, ih bodinya bagus banget kayak gitu. Itu tuh biasa kayak gitu, itu biasa aja. Manusiawi namanya orang lihat sesuatu yang menarik cantik dan menarik dan apa sih beautiful gitu ya, menawan, ya pasti akan adore itu dan tertarik, itu wajar aja, kagum gitu. Cuma nggak semua ketertarikan tuh jadi selingkuh, ngerti kan? Jadi nggak semua orang yang tertarik dengan orang lain selain pasangannya itu jadi selingkuh dari pasangannya. Oke. Gitu. So apa definisi dari selingkuh? Selingkuh itu tuh gini, setiap hubungan itu punya definisi dan batasan selingkuh yang beda-beda ya. Karena itu tuh agreement antara pasangannya gitu loh. Kayak ada misalnya pasangan A ngerasa chatting sama orang lain selain pasangannya itu selingkuh. Tapi ada pasangan lain yang ngerasa itu biasa aja. Kayak gitu. Jadi kalau bicara tentang definisi itu it can vary. Itu bisa bervariasi gitu. Tapi intinya selingkuh itu adalah doing something behind your back. Maksudnya secretive, melakukan sesuatu secretive yang secara rahasia. Ya, secara rahasia yang melanggar eksklusivitas atau komitmen antara pasangan. Kayak gitu. Kalau kayak nge-likes foto lawan jenis di media sosial, itu selingkuh gak? Buat aku personally atau professionally atau gimana? Iya, aku akan ngobrol ini bersama profesionalnya. Iya. Biasa aja sih. Maksudnya nge-like foto, misalnya nge-like foto lawan jenis gitu ya. Iya. Biasa aja. Sampai komen? Komen yang seperti apa dulu? Kamu cantik juga ya hari ini gitu misalkan. Menurutku itu udah termasuk sih. Itu
udah selingkuh atau itu gejala? Itu awal, karena you're starting an interaction that can build into something more. Kayak gitu. Nah, nanti ada orang-orang bilang kalau kamu yang itu tadi, pendapat kamu tadi seperti itu, orang akan bilang kamu posesif banget sih gitu, atau overprotective gitu misalkan, gimana? Iya, silahkan aja. Maksudnya opini protektif, opini posesif itu juga subjektif juga. Itu bener-bener tergantung value dan pengalaman masing-masing. Berarti tergantung konteks. Tergantung masing-masing. Masing-masing Bukan orang konteks bisa situasinya ya, tapi tergantung masing-masing orangnya. punya standar yang berbeda-beda. Iya, kayak gitu. Kalau ada orang yang ngerasa ya itu tadi nge-komen-komen tuh selingkuh. Iya. Ada yang ngerasa biasa aja kayak gitu. Nah, tapi ya kalau buatku pribadi, anything yang menjurus ke sana itu udah starting to cheat gitu loh. Kalau gini, dia komen di temennya, sama-sama teman. Jadi kamu kenal sama perempuan ini juga? Aku kenal sama, gitu. Aku kenal sama dia. Iya, dan kita udah biasa. Hangout bareng misalkan. Hangout bareng, udah biasa saling komplimen. Iya. Iya, menurutku ya, itu nggak cheating tapi inappropriate. Nggak pantas. Tapi belum masuk cheating sih. Maksudnya kalau kita temenan nih, aku sama kamu temenan sama B cewek gitu ya. Terus kamu komen-komen dia di IG dia, di foto dia gitu. Menurut aku sih, oke, ini nggak cheating karena I know her, she's my friend, she's my best friend. Tapi it's really inappropriate for you to say that to her gitu loh. Oke. Berarti kalau misalkan kayak memberikan pujian itu juga sudah inappropriate. Pujian yang sifatnya personal ya? Iya, pujian yang kayak gitu, yang considered flirty ya menurutku, kayak flirty. Kayak kalau misalnya mujinya gini, misalnya dia ngepost masakan. Dia bikin masakan terus terus puji kayak, wah ini rendangnya kayaknya enak nih gitu. Itu masih oke lah. Tapi kalau nge-komen kayak, gila lu cantik banget pakai baju ini, kayak gitu, atau kayak ini pas banget nih sama badan lo, yang kayak gitu-gitu, atau kayak wow, terus kayak ada love-nya, itu kan flirty ya gitu. Itu nggak appropriate. Tapi kayak pertemanan di era modern sekarang udah biasa gak sih? Ya itu makanya gini, dulu pun aku ngerasa itu biasa. Maksudnya kayak ya udah sih kan cuma komen doang. It's not like I have anything more than that with this guy, or you have more anything to do with this person gitu ya. Cuma setelah menikah gitu ya. Setelah menikah terus kayak banyak denger pengalaman orang, banyak dinasehatin juga gitu sama dosen, sama temen-temen atau kakak-kakak kelas yang udah lebih lama nikah gitu. Kita tuh berkewajiban untuk menjaga pasangan gitu loh. Mengingatkan, menjaga, jangan melakukan hal-hal yang mengarah ke sana. Mengarah tuh gimana? Kayak tadi, misalnya hangout berdua sama orang yang berdua aja, nebengin berdua aja, saling komen-komenan, saling DM-an, saling ngasih react di Instastory, kayak gitu. Jadi itu kan akan menjurus ke hal-hal lain, bisa aja. Leads to. Jadi mungkin you're not cheating, tapi it's gonna lead to that in some convenient moment. It can lead to that gitu. Jadi mendingan jangan kayak gitu. Belum cheating kan, tapi itu bisa ke sana. Mungkin kamu berpikir itu biasa, tapi banyak banget orang yang sesuai pengalaman yang aku dengar dan sesuai pengalaman klien-klienku, cheatingnya mereka tuh mulanya kecil banget dari hal-hal gitu doang, dari cuma komen-komenan IG, cuma ngasih react doang, terus jadi mengarah ke sana. Gitu. Karena kamu memunculkan diri di hidup dia gitu loh. Kamu membuat dirimu terlihat available. Terlihat available dan terlihat tertarik sama dia. In some convenient moment yang tadinya mungkin kamu gak terfikir ke sana. Mungkin si B ini lagi berantem sama pacarnya, atau lagi merasa gak menarik, atau lagi diputusin. Dia akan teringat kamu yang pernah dan mungkin selalu muncul di komen IG dia, ngerti gak? Iya kan? Aku ngerti, aku cuma nanya. Iya, enggak, maksudnya ini aku menjelaskan dinamikanya kenapa bisa nyampe sana. Iya, ngerti gak? Iya, gitu loh.
Tapi kayak itu kan keramah tamahan. Hah? Keramah tamahan. Iya, keramah tamahan boleh. Makanya keramah tamahan itu kalau sudah ada pasangan atau sudah menikah itu ada batasnya, semua ada batasnya. Iya, perlu boundaries, Oh, iya. batasan gitu. Ramah boleh, ramah is good, friendly is good, tapi not too much gitu. Iya, kayak ada juga kan hubungannya itu kayak contoh gini. Simply ke aku aja deh gitu yang udah biasa bergaul dengan banyak orang gitu ya, apalagi zaman kuliah dulu. Kayak dulu kan somehow biasa peluk lawan jenis karena dia temanku atau adik kelasku yang emang nggak ada ketertarikan untuk ya what to do aja, maksudnya ya, hugging is biasa gitu, cipika-cipiki udah biasa juga gitu. Apa itu jadi lead to? Nah, buat kamu kan biasa. Tapi buat orang lain yang melakukan belum tentu biasa. Misalnya gini, kamu cipika-cipiki atau hugging sama B gitu ya, si B yang perempuan ya? Iya, perempuan yang kamu rasa kayak nggak apa-apa lah, gue nggak ada perasaan sama dia. Tapi buat B tuh belum tentu gitu loh. Cuma kamu sudah muncul di hidup B yang B rasa kamu tuh affectionate, hangat, ramah. Dan someday ketika si B ini sedang bermasalah, sedang kacau, sedang kesepian, dia akan ingat kamu. Iya, tapi kan gitu loh. Maksudnya kita kan mungkin nah ini sebenarnya kan dinamika. Iya, itu dinamikanya. Dan nggak bisa ibaratnya ketika kita melakukan itu, jangan lu nanti lu selingkuh, jangan lu. Kadang yang kamu khawatirkan sekarang itu untuk perselingkuhan adalah isu selingkuh ini ya, bukan perselingkuhan. Isu selingkuh ini adalah apa ya bilang, terlalu cepat judge-nya atau terlalu worry. Terlalu cepat gimana, kan udah terbukti dia selingkuh di kasus-kasus viral. Misalkan yang kasus viral ini kita belum bahas ke sana ya, tapi maksudku adalah apa ya bilangnya? Coba kasus mana yang dia ternyata nggak selingkuh tapi orang bilang selingkuh tuh di mana? Di mana? Maksudnya? Tadi kan kamu bilang terlalu cepat ngejudge. Ya. Itu di mana? Enggak, misalkan yang timbul sekarang. Nah, aku belum tahu kasus, aku juga nggak mendalami kasus selingkuh ini. Maksudnya aku juga nggak pernah muncul di Instagramku atau apa di sosial mediaku tentang isu selingkuh karena mungkin aku nggak nyari juga gitu ya. Kita juga nggak nyari sih, cuma muncul. Maksudnya nggak bersinggungan. Ya muncul tapi nggak muncul di gue, Mungkin kamu kebanyakan nyari tentang teh, tentang mocktail gitu kali. Nah, tapi masalahnya adalah yang aku khawatirkan tuh bukan dia dijudge selingkuh apa tidak, tapi akhirnya membuat orang gampang banget ngejudge sesuatu tuh selingkuh. Orang gampang banget ngejudge itu, gampang banget khawatir bahwa pasangannya selingkuh, dan juga gampang banget untuk akhirnya membatasi, akhirnya sama-sama jadi nggak enak gitu loh. Ketika misalkan gini contoh ya, tiba-tiba aku nggak pernah melakukan apa-apa yang melanggar komitmen kita gitu ya, tapi aku memang cipika-cipiki sama perempuan ini karena ada hubungan dekat aja, bukan yang romantis juga gitu. Hanya untuk menjaga relasi gitu, misalkan. Iya. Nah, terus kamu tiba-tiba di rumah misalkan juga kejadian, misalkan aku nggak suka tuh kamu kayak gitu. Nah, itu malah membuatku nge-trigger, kamu rese banget sih gitu. Nah, bagi ini kan jadi kayak terjadi, aku tidak membenarkan atau tidak menyalahkan siapa di sini, tapi sikap yang kayak gitu yang sebenarnya seperti apa yang harusnya kita nilai. Kembali lagi gini, kayak tadi misalnya kamu ngerasa cipika-cipiki itu biasa untuk menjaga relasi. Tapi menurut aku jaga relasi nggak perlu cipika-cipiki kali, apalagi kan kita udah berumah tangga, masa cipika-cipiki sama lawan jenis. Kayak masa nanti gue cipika-cipiki sama Faza gitu untuk menjaga relasi, kan aneh banget gitu kan. Apa hubungannya sama Faza? Iya, apa hubungannya sama cewek itu? Sama aja dong. Iya kan, sama aja loh. Maksudnya menjaga relasi kan gak harus kontak fisik gitu loh. Simply senyum, nanya kabar, atau tos-tosan itu menurut aku udah cukup kayak gitu. Nah, seorang istri menyampaikan, aku gak suka tuh tadi kamu gini. Itu tugas pertama pasangannya, kalau ada salah satu pasangan menjelaskan gitu ya, menyampaikan aku nggak suka kamu gini, itu tugas pasangan lainnya tuh menerima, karena itu batasan yang udah dilanggar menurut pasangannya gitu loh. Harusnya itu didiskusikan. Apa yang bikin gak nyaman kayak gitu kan. Ya aku gak nyaman soalnya mungkin yang bikin gak nyaman bukan kamunya. Tadi contoh tadi ya, mungkin yang bikin Jadi kita sebagai istri itu menjaga suami gitu loh, untuk
coba deh jangan terlalu dekat sama perempuan yang begini atau sama dia, karena bisa aja nanti dia nangkepnya beda atau terlalu nyaman sama kamu. Kayak gitu loh. Jadi kadang wanita tuh menyampaikan kita gak nyaman bukan karena kita cemburu atau gimana, tapi kita tuh jaga pasangan karena harus dijaga, gak boleh terlalu santai juga. Karena banyak banget kasus perselingkuhan itu yang tadinya mereka kayak biasalah itu santai aja, pulang bareng berdua santai aja, saling jemput santai aja. Lah tiba-tiba kok jadi lebih gitu. Nah yang bikin takut orang, yang bikin orang awam takut itu karena kejadian selingkuh itu tadinya tuh nggak ada apa-apa loh mereka. Kayak gue nggak tahu loh mereka, soalnya itu temen gue, soalnya itu biasa aja, soalnya mereka chat-chatan gitu biasa aja. Kenapa gue nggak ngerti kenapa tiba-tiba mereka jadi begini kayak gitu. Jadi yang tadinya nothing tapi ada bijinya, terus kalian sirami dengan cipika-cipiki, pelukan, pulang bareng, saling curhat, itu kan kalian menyiram biji itu. Biji lah, ya bibit biji sama lah. Ya. Menyiram bibit itu, gitu loh. Ya. Dan suatu saat akan tumbuh di saat-saat yang pas, yang convenient, gitu loh. Oke. Tugas pasangan. Ready to grow. Iya, kalau udah ready to go muncul dia gitu kan. Satu lagi sedih lah, satu lagi habis cerai lah, satu lagi berantem sama pasangannya gitu. Akan lebih mudah untuk berpaling dari pasangannya ketika berantem ya. Karena punya alternatif. Karena merasa punya alternatif, bahkan karena kalian simply terlihat available aja. Kayaknya gue bisa nih curhat sama Reda, dia kan friendly gitu. Curhatlah dia. Nanti muncul hal lain selain curhat. Kayak gitu. Walaupun kamunya mungkin tidak tertarik dengan wanita ini, nanti wanita ini muncul terus, itu kan ganggu gitu. Jadi mungkin kamunya gak tertarik, kitanya mah percaya aja sama kalian, cuma kita gak percaya sama satunya karena itu ganggu. Walaupun kamu gak tertarik, dia ganggu, ngerti gak sih? Mengganggu dinamika keluarga ini gitu. Makanya dinasehatin tuh kayak kalian tuh kenapa lu ketawa liat gue? Ngerti kan? Ngerti gak? Gue kayak pelaku perselingkuhan gue jadinya. Soalnya dia gue mikir. Soalnya dia pakai contoh dia, ya gue. Iya nggak apa-apa juga. Kalau gue pakai contoh lain terbingung audiensnya. Jadi gue pakai dia gitu. Kayaknya podcastnya tiba-tiba gue yang kayak si Reda tertangkap selingkuh gitu. Iya, tapi simply karena dia pakai nama dia tadi sebagai contoh. Enggak, soalnya gini, menurut gue gini, kenapa akhirnya gue bikin gue gini responnya atau reaksinya, karena manusiawi. Ya manusiawi, laki-laki tapi perempuan siapapun lah gitu. Maksudnya kayak once you punya isu dengan satu orang, lu pindahin orang ini mencari orang lain yang bisa bikin lu nyaman kan gitu. Dan nah ini manusiawi maksudku, yang akan terlintas pikiran pertama. Tapi apakah itu yang akan lu lakukan atau enggak, itu yang menjadi keputusan lu kan gitu. Sebenarnya yang bikin manusiawi adalah tertarik sama orang lain. Tapi bukan kalau kamu gak nyaman terus nyari kenyamanan di orang lain, itu gak manusiawi. Itu apa itu namanya? Itu lo mau gantiin gue? Enggak, itu nggak manusiawi karena gini, kalau ada masalah, manusiawinya adalah beresin masalahnya, bukan bikin masalah baru. Oh. Ya kan kita tahu nih. Tapi aku butuh healing katanya dia. Aku butuh waktu sendiri dulu mikir tanpa kamu katanya gitu. Ya boleh, tapi jangan mikir bareng orang lain gitu loh. Iya. Taking a pause is okay. Tapi not taking a pause terus ke orang lain mencari kenyamanan yang kamu tidak ditemukan tidak ditemukan di pasangan kamu. Kalau kamu kurang nyaman sama dia, ngomong aja apa yang bikin kurang nyaman, gimana cara perbaikinnya. Bukan malah bikin masalah baru, nyari kenyamanan dari orang lain gitu loh. Lalu apa batasannya dalam hubungan itu? Orang selingkuh atau gak selingkuh? Maksudnya kayak sekarang tuh zamannya terbuka. Jadi pergaulan itu antara laki-laki dan perempuan hampir kayak brotherhood atau sisterhood. Itu yang gak bagus. Itu gak ada boundariesnya, itu yang gak bagus. Maksudnya gini, kayak semua tuh brothers, semua sisters, kayak ini kakak-kakaan gue, ini adik-adikan gue, kayak gitu. Gak sehat itu? Gak sehat, karena gak ada boundariesnya. Gini, kalian kakak-kakaan itu ya sudah terserah gitu ya. Tapi kalau kamu udah nikah, kalian udah berpasangan nih resmi gitu ya, terus punya anak, punya rumah sendiri, punya tanggungan, itu kalian nggak appropriate lagi buat kakak-kakaan, adik-adikan sama orang yang bukan kakak kalian atau adik kalian beneran gitu loh. Kayak emang lu nggak punya kandung terus adik-adikan sama orang, emang kurang gitu loh.
Iya ada aja kan. Iya ada, makanya aku Tapi bilang. kalau kakak-kakakku ada adekku terlalu banyak sih man. Iya makanya nggak mungkin lagi ada kakak-kakak udah banyak Gak ada alasan banget. untuk aku bilang itu kakak-kakak atau Udah adik-adik. banyak banget kan. Ya udah. Kayak gitu. Cuma ya itu kayak terlalu dekat itu yang bikin boundariesnya nggak bagus gitu loh. Boundaries atau kuncinya boundaries semua ya. tuh ada boundariesnya gitu. Kalian sebelum nikah cipika-cipiki Nah tapi ya kan sudah. batasan ini kan mungkin di tempat lain atau di hubungan orang lain atau siapapun orangnya mungkin bisa berbeda-beda ya. Iya, Nah maksudku kita bukan berarti membenarkan ini yang 100% benar. Yes. Moral ini bukan moral kompas, ini adalah Pandangan pandangan aja. kita. Mungkin di tempat lain kalau cipika-cipiki itu biasa ya. Ya sudah. Selama pergaulan dirimu memang di lingkungan sosial itu ya itu Ya yang gini apa kalau diterima. makanya kembali lagi cheating tidak cheating komitmen itu semua tuh berbalik ke setiap moral pasangan standar moral. dan moral dan value yang mereka bawa. Misalnya gini, kalau aku kenal pasangan yang dua-duanya cewek cowoknya itu emang tipenya cipika-cipiki sama apa jenis kelamin lain gitu. Maksudnya Maksudnya enggak Bukan gitu, cipika-cipiki sama lawan jenis. iya jenis lain ya. Jangan sama jenis kelamin dia. Sama lawan jenis ya. Iya. Bibip dong begini tuh. Karena bukan sensor tapi malu aja gue. Oke. Iya, tapi aku kenal tuh mereka berdua emang suka kayak gitu dan mereka berdua fine aja. Iya. Nah, itu karena moral value mereka ya kayak gitu. Ya kayak ya sama juga. Ya udah nantilah kita lah ya. Tapi aku tahu loh artis yang yang mereka punya value yang sama. Terus mereka open marriage dan akhirnya marriage-nya kandas gara-gara mereka open marriage, ngerti gak sih? What? Bukan Will Smith, ya itu salah satunya. Gak Cuma usah sebut maksudnya, artisnya. cuma banyak yang kayak gitu. Jadi gini, value Akhirnya mereka- jadinya open marriage. Iya jadinya open marriage karena mereka sama-sama pengen jajan lah gitu kan. Oke. Dan mereka berdua okay with it. Ya udah lo jajan nggak apa-apa, gue juga jajan nggak apa-apa. Tapi akhirnya marriage-nya kandas gara-gara itu. Ya karena emang marriage kan eksklusif. Marriage is exclusive between you and your partner, not between you and someone else gitu loh. Dan bikin rumah tangga tuh kan ribet. Ada anak, ada tadi ya tanggungan, masa depan, visi misi sendiri. Itu eksklusif antara berdua. Dan ketika itu dicampur sama orang lain atau ketika salah satu sibuk dengan jajanannya yang lain, itu nggak menunjang rumah tangga dan ya udah kandas gitu. Itu yang membedakan antara pernikahan dan tidak menikah. Iya gitu. Jadi kalau udah nikah itu eksklusif antara pasangan kayak gitu. Jadi nggak bisa ditambah-tambah lagi tuh nggak bisa. It's not gonna work. Jadi kontrak eksklusif guys. Makanya Kecuali kontraknya berakhir karena ini force major ya. beda. Tapi makanya waktu itu di mana ya? Aku sempat baca memang pernikahan yang konvensional itu jauh lebih langgeng daripada pernikahan yang modern. Apa itu bedanya konvensional sama modern? Konvensional kayak ya udah nikah buat berdua, ya berdua aja. Suami istri berdua aja. Maksudnya nggak ada. Kalau modern kan kayak tadi open marriage kayak gitu-gitu. Itu modern kan baru ada sekarang-sekarang. Elektrik modern itu. Hah? Oh sini orang. Astagfirullah. Lo mau gantiin gue ya? Kebanyakan energi terbarukan ini modern. Green economy, green marriage modern. Green marriage apaan? Oke, serius banget kalian tuh. Jadi pernikahan hijau. Terus apa ya? Gue bingung nanyanya karena Iya, moral maksudnya tuh kan gitu. masing-masing. Masing-masing kan. Berarti kan apa nih? Oke gini deh. Apa resepnya supaya Gini. Sebelum nyampe sana, memang ketika klien datang ke aku nih, terus cerita perkara perselingkuhan nih. Emang aku pasti nanya value kalian tuh di hubungan ini gimana? Oh nggak langsung ngejudge. Enggak lah, aku nggak langsung bilang oh iya itu selingkuh gitu loh. Okay. Enggak. Karena tugasku bukan buat ngejudge itu. Tugas aku nanya kalian tuh perjanjiannya awalnya gimana? Hubungan kalian tuh eksklusif apa enggak? Atau emang open dari awal? Maka kamu akan mengkonsult sesuai dengan moral yang mereka pegang. Jadi aku pun sebagai psikolog nggak ngejudge kayak makanya tadi kamu nanya emang kalau ini judging nggak sih professionally cheating nggak sih professionally? I cannot say karena beda-beda gitu loh, beda-beda tiap cheating orang beda. Berarti tergantung dari komitmen yang dibuat. Komitmen pada hubungan itu, value yang dibawa orang itu di dalam hubungan itu kayak gitu loh. Kayak tadi value orang friendly, cipika-cipiki is okay, belum tentu untuk orang lain sama kayak gitu. Jadi makanya
ketika aku menghadapi kasus perselingkuhan, aku nggak langsung ngejudge, oh ini selingkuh, ini apa, oh kayak gitu selingkuh tuh gitu. Tapi kalau misalkan standarnya berubah di tengah jalan, ya itu kan itu pas standar tuh pasti berubah. Gini, moral values tuh kan pasti berkembang seiring dengan maturity orangnya, seiring dengan kebutuhan hidupnya. Kayak yang mungkin awalnya orang tuh biasa aja, cipika-cipiki friendly. Tapi cipika-cipiki friendly. Kan ini kan cipika-cipiki friendly kayak cuma gitu kan, cipika-cipiki friendly. Tapi ketika dia sudah menikah atau sudah punya anak, jadi value-nya berubah. Kayak gitu. Atau semakin mengerikannya dunia nih, jadi dia nggak nyaman nih cipika-cipiki sama orang, atau dia nggak nyaman pasangannya cipika-cipiki sama orang. Itu value tuh berubah. Iya. Dan itu tugas pasangan untuk bicarain itu satu sama lain. Tugas berdua ya. Tugas berdua. Jadi kalau ada value bukan peran pemerintah ya. Bisa nggak ya pemerintah masuk? Kayaknya nggak bisa deh. Aha. Nebeng. Ya Bibit bibit ya? lah. Ada yang masih opini katanya nebeng itu salah pemerintah. Gara-gara apa? Gara-gara pemerintah nggak bisa menciptakan suatu sistem transportasi yang aman dan aman untuk perempuan pulang di tengah malam gitu. Jadinya mau nggak mau kan nebengan gitu. Ternyata tadi gue mau ke Banyol di luar serius ya sama dia. Tapi kan nebeng kan nggak perlu sama lawan jenis, bro. Kan maksudnya kalau misalnya di pilihan itu ada gitu kantornya satu segala macam gitu. Ya itu kan kondisi lain Kondisi tuh. lain. Makanya Nah tapi biasanya kalau kayak gitu biasanya ini aku yang kejadian sama kita aja ya. Aku khawatir nanti kalau kita ngobrol over generalisasi, maksudnya yang terjadi sama kita. Kalau aku nebengin orang pasti aku telepon kamu. Ini aku sama ini ya. pasti bilang. Gitu. Apa? Makanya itu kembali ke moral value kita. Tapi ada juga yang bilang, ini aku sama ini ya, terus kamu bilang jangan deh. Iya, kayak gitu. Terus gue kayak, ya baik. Nah itu kembali ke pasangan masing-masing Iya. kan. Karena aku kenal pasangan yang nebeng-nebengin biasa. Iya. Kenal juga pasangan yang gak boleh tuh saling nebeng. Nah kalau kita kan nebeng gak nebeng bilang dulu, karena tergantung orangnya siapa kan yang ditebengin. Misalnya Iya. kamu nebengin anak Sila cewek, aku mah ya udah sih gitu kan. Iya. Dia juga gak bisa pulang sendiri gitu. Iya. Nah itu value-mu. Kalau mau nebengin bilang. Kalau value-ku aku mending gak nebeng. Aku mending gak sekalian aja aku gak nebeng gitu. Kalau aku. Ya soal gini nih, yang akhirnya ini ngerucut ya sebenarnya kenapa akhirnya gue bukan menjadi orang. Gue terkesan menjadi orang yang selingkuh nih gara-gara gue mencoba mencari Gak ada sih yang ngejudge kayak gitu. pemahaman. Nah kamu ngomong kayak gitu jadinya oke gini. Ibaratnya gini, aku tuh hanya khawatir bahwa tentang perselingkuhan ini membuat orang jadi takut menikah, terus tidak percaya pasangannya, over worried gitu. Iya pasti. Iya. Itu tuh? sudah terjadi. Itu sudah terjadi dengan kasus perselingkuhan yang viral banget. Dan story-nya kan detail banget ya, kayak pertamanya mereka ngapain atau ketemunya di mana. Yang bisa aja tadinya nggak selingkuh ya jadi selingkuh kayak gitu. Itu emang jadi bikin orang parno. Nah parno itu. Jadi bikin parno dan jadi sangat posesif sama pasangannya. Iya. Kayak gitu. Nah sebenarnya Malah itu jadi bibit masalah loh ini. itu jadi bibit masalah baru memang. Nah, terus gimana menyikapinya Bu Psikolog? Gimana menyikapinya? Gini loh. Gini loh. Audience kan ketika nonton konten juga harus bijak ya. Yeah. Maksudnya gini, itu kasus kan cuma satu kasus partikular. It doesn't really represent all men, ngerti kan? Kayak kasus viral kan kayak cowok selingkuh. Semua cowok sama saja. Iya kayak gitu. Aduh gue jadi takut nikah, semua cowok sama aja. Padahal kan cuma laki itu doang di kasus itu, kayak gitu loh. Dengan karakter yang seperti itu, dengan background keluarga, nilai moral yang seperti itu. Laki-laki lain kan nggak sama kayak dia plek-plekan gitu loh. Jadi mungkin stylenya doang yang berbeda. mungkin. Jadi Jadi makin parno habis nonton. Enggak, ini gue cuma menggali supaya ini obrolannya itu jadi bisa dua sisi. Iya, jadi maksudnya jangan sampai digeneralisasi semua laki-laki tukang selingkuh kayak gitu. Padahal nggak semua lelaki kayak gitu. I know a lot of men yang very very kind and nice and committed juga, biasa aja gitu. Dan Nanti kamu memuji aku biasa aja. Hah? Kamu memuji semua laki lain loh barusan. I know all men yang enggak, aku mendeskripsikan. Oh deskripsi ya. Nah berarti gue salah.
Gimana sih? Ya, tapi iya udah jadi deh. minum teh dulu. Kayaknya kamu deg-degan banget ngomongin tentang perselingkuhan, takut ini ya, takut backlash. Soalnya takutnya kayak kayak lu nggak mikirin selingkuh gitu, malah lagi gitu kayak. Enggak, itu manusiawi sih mikir pengen. Dan saya nggak suci. Iya, nggak apa-apa. Nggak ada yang suci kok, maksudnya nggak ada orang tuh suci kayak sama sekali nggak pengen selingkuh. Enggak, itu yang gue khawatirin. Maksudnya gara-gara gue ngomong ini ada yang suatu di post ini, ini sama siapa? Facebook, apalagi Facebook gue jadul-jadul itu foto gue sama yang dulu. Ya apa urusannya sih juga, cuman ya udah gitu. Maksud gue nggak apa-apa. Aku sebagai psikolog dan sebagai pasanganmu udah 12 tahun ya, maksudnya aku tahulah nggak ada manusia tuh yang sempurna terus suci gitu loh. Pasti ada lah suka sama orang lain atau pernah ngomongin tentang orang lain ke temennya, ngerti gak sih kayak? Iya itu nggak apa-apa, itu ya udah, it's okay. Ya zaman dulu aku juga aktif di teater, juga di industri kesenian juga pegangan tangan, bahkan ganti baju di ruangan sama juga biasa. Iya, itu kan konteksnya karena teater ya. Maksudnya emang kalian semua ganti baju di tempat yang sama. Emang kalian harus ganti baju di situ. Ya udah biasa. Tapi nggak saling lihat-lihatan. Iya. Kayak sebenarnya yang deg-degan dia sih, gue biasa aja loh. Gue biasa aja. Iya. Maksudnya teman-teman yang nonton ini jangan judge Reda. Enggak apa dijudge juga. Maksudnya gini. Kesannya kayak gue gak tahu gitu. Gue pernah salah, yes. Dan gue pernah ibaratnya gue mungkin aja akan bisa aja disalah. Once gue gak tahu ke depannya akan gimana. Semua orang kan bisa hilaf. Itu maksud gue, bisa hilaf. Semua orang ada chance untuk hilaf dan melakukan ini itu. Yang mau kutanyain. Takut gue kalau takut bang kalau bang tanya ini nanti orang nanya, wah bisa juga nih selingkuh nih, bisa diperbaiki nih dengan cara seperti ini. Soalnya pertanyaan ini, bagaimana memperbaiki hubungan setelah perselingkuhan? Oke. Nah itu kan berarti nggak banyak kasusnya kan. Selebgram yang viralin pasangannya selingkuh. Tapi ujung-ujungnya balikan gitu. Padahal netizen udah bela-belain korbannya. Nggak. Sebenarnya ini nih netizennya juga. Aku paham nih bagian itu. Sebenarnya gini, selingkuh tuh kalau memang sudah selingkuh itu salah. Selingkuh tuh salah. Selingkuh salah ya? Selingkuh tuh salah. Oke. Udah, itu no debat, selingkuh tuh salah. Selingkuh lebih baik tidak dilakukan karena banyak cara lain selain selingkuh untuk memperbaiki hubunganmu, untuk mengatasi kebosananmu, untuk mengatasi curiosity-mu, banyak cara lain selain selingkuh. Jadi selingkuh tuh udah option terakhir yang kalau kalian ambil tuh ya udah salah aja udah. Kayak gitu. Pertama itu ya ditekankan dulu, jangan sampai kayak gak apa-apa gue selingkuh karena pasti dimaafin gitu. Terus selingkuh ya oke, lanjut. Gitu ya. Jadi salah gitu. Selingkuh itu salah. Kedua, aku paham kekesalan orang kalau kasus selingkuh viral terus kita belain korbannya, terus korbannya balikan. Kayak gitu. Yang bikin dongkol sebenarnya bukan balikannya. Yang bikin dongkol kayak lu udah viralin, kita udah belain, terus lu balikan. Tapi gitu. Balikan bukan salah dong. Enggak, bukan balikannya yang salah. Karena gini, itu kan rumah tangga. Terus suaminya atau istrinya salah nih selingkuh. Sudah tugas mereka memperbaiki rumah tangga mereka. Yes. Itu harus. Rumah tangga tuh gak bisa kayak ya udah lu salah cerai gitu. Gak bisa. Karena rumah tangga tuh kan kembali lagi ke value masing-masing. Tapi rumah tangga tuh kan sekali sampai mati gitu kan. Itu yang seenggaknya ada di kepala mereka. Dan mereka akan melakukan segala cara untuk menyelamatkan itu. Entah rujuk, konseling, bikin perjanjian, whatever. Pokoknya mereka akan berusaha rumah tangganya gak hancur. Dan itu sudah jadi kewajiban mereka. Berarti, ketika mereka komit satu sama lain. Iya, selingkuh salah. Akhirnya mereka perbaiki dan mereka balikan. Pertanyaannya yang bikin netizen marah kan, lu udah gue belain tapi lu balikan. Iya. Yang salah siapa nih? Netizennya apa yang nyebar info di awal? Gak ada yang salah sih, itu kayak itu kayak sama temen, terus temen cerita nih gue diselingkuhin, terus dia balikan. Ya kita dongkol dong sebagai teman. Karena kita terlalu invested sama cerita dia. Tapi kita lupa sama hak-hak dia dan kewajiban dia. Ini tuh urusan dia ngerti. Ya kan, urusan dia untuk mengatasi, dan itu kalau udah rumah tangga kewajiban dia untuk benerin. Karena I know a lot of rumah tangga yang hampir hancur karena selingkuh, tapi nggak hancur, jadinya lebih strong.
Karena mereka bisa move on dari kasus perselingkuhan itu. Iya. Kayak gitu loh. Aku ngerti, jadi kayak harusnya juga kita sebagai teman ngobrol kalau dicurhatin jangan langsung reaktif dan langsung musuhin. Karena kita kan langsung akhirnya hanya melihat itu di sisi cerita temannya kita. Karena tapi kita tidak bertindak, di sisi. Ya karena kita bertindak sebagai teman, bukan sebagai psikolog menganalisis masalah rumah tangga mereka kan. Jadi kita karena itu teman, kita ikut emosi. Iya, kita nggak objektif, dan mungkin di saat itu yang teman kita butuhkan emang subjectivity kita. Cuma jadinya ya kalau dia mau balikin kita nggak bisa marah dong. Makin karena rumit itu. Ya karena gini, soalnya suami juga dituntut kalau misalkan bukan suami ya, laki-laki dituntut kalau misalnya perempuan itu curhat dengerin aja. Padahal kalau dengerin aja terus kasih support sistem secara emosional. Kurang lengkap deh suami. Kurang lengkap nih. Mungkin yang ngomong kayak gitu kurang lengkap ngomongnya mungkin ya. Suami kalau dicurhatin istri dengerin dulu, bukan dengerin aja. Ada yang kayak gitu ngomongnya. Kayaknya kurang lengkap deh guys. Gini. Nah ya di luar sana tuh kayak jadinya laki ini jadi beban gitu loh. Beban ngelakuin apa aja gitu loh. Kalau misalnya gue support. Salah. Iya, kalau gue support curhatan bini gue akhirnya ibaratnya punya, misalnya contoh masalahnya bukan sama pasangan lain, masalahnya dia punya masalah. Iya, terus konflik, and then akhirnya berdamai padahal suaminya udah terlanjur benci sama satu temanmu ini nih, gitu. Iya. Ini pembahasan lainnya gitu. Terus gimana tuh? Iya, enggak, pertama tuh kayak kalimat suami kalau dicurhatin istri dengerin aja. Sebenarnya enggak aja sih. Maksudnya gini, kita paham nih laki-laki kan problem solver ya. Yeah. Kalian tuh seneng mengatasi masalah dan emang kalian tuh bagus di situ, dengan kepala dingin kalian memecahkan masalah. Cuma kadang ketika wanita curhat terus laki-laki langsung menyelesaikan masalahnya, ya masalahnya kelar tapi emosi istrinya belum kelar, ngerti nggak? Kayak masih kesel. Ada dua masalah, satu emotionally, kedua technically. Sebenarnya kadang mungkin istrinya udah tahu sebenarnya cara solvingnya, cuma masih kesel gitu loh. Jadi bukannya lelaki dengerin aja, tapi kalau istri curhat laki-laki dengerin dulu, baru kasih opini gitu. Sebenarnya simply semuanya harus balance sih, seimbang lah. Jangan hitam putih lah ya. Iya, jangan hitam putih, jangan kayak langsung salah kesannya kalau laki-laki ngasih solving problem tuh salah gitu. Padahal emang tugas laki-laki kan problem solver ya. Cuma kadang emosi cewek belum selesai aja. Jadi kita sebenarnya nggak mau dengerin opini kamu gitu. Kita cuma pengen misuh-misuh gitu loh. Ditoyong-toyong gitu. Cuma ya udah, habis selesai emosinya monggo berikan solusi gitu. Ya itu gini yang kayak gitu-gitu di rumah tangga itu kan susah ya. Itu takes a lot of practice, takes a lot of tolerance, takes a lot of ego to repress and to learn kayak gitu. Nah itu emang gak semua orang punya kemampuannya. Makanya marriage tuh is not for everybody kayaknya. What? Karena gak semua orang punya kapasitas untuk itu, untuk kompromi, untuk nelen ego, untuk nurunin harga diri dikit. Berarti kan sebenarnya sebelum menikah tuh harus di prepare dulu dong. Iya, mentally. Karena gini, kalau mau berumah tangga kan kita ngerasanya udah siap nih. Karena kayak ngerasanya nanti rumah tangga bareng-bareng terus dong, berduaan terus dong, apa-apa bareng. Jadi lebih hemat kosnya berdua. Jadi lebih hemat gitu kan. Ada yang bantuin financially, bla bla bla. Padahal pernikahan tuh, rumah tangga tuh jauh lebih banyak tantangannya dibanding itu, kayak gitu loh. Jadi nggak it's all champagne and frosting gitu sebenarnya. Nah, untuk memberikan fakta di depan tentang pernikahan sebelum menikah, itu tuh ada counselingnya, kayak gitu loh. Makanya banyak premarital counseling. Udah mulai banyak nih ya? Udah mulai banyak. Dan kalau di agama Kristen kan emang ada counseling sama pendeta dulu. Oh gitu? Jadi emang dikasih materinya kayak gitu. Harusnya itu tugas KUA gak sih? KUA kan kadang ngasih ya? Ada, kita sempat counseling. Iya, kita sempat counseling. Tapi cuma kan dikasih doang. Enggak, kalau kita emang dikasihnya ini, apa namanya, doa sebelum itu. Iya, doa sebelum berbuat. Terus ditanyain kamu udah hafal belum? Hah? Belum Pak, bagus.
Ya memang harusnya belum. Iya sih, tapi kan kayak Bismillah aja cukup gak sih? Ya tapi ini mental ya. Jadi ya masih banyak dong orang-orang apa kayak psikolog-psikolog itu ada bikin konseling ini dulu sebelum Iya. orang menikah, karena katanya juga angka perceraian di Indonesia makin tinggi, umur pernikahan makin mundur, bahkan di angka di negara lain juga udah mulai orang nggak mau nikah gitu. Iya, kalau negara lain I don't know what to say. Mungkin terkait dengan ekonomi mereka juga, mungkin everything lebih mahal atau tidak memungkinkan untuk punya anak. Kan punya anak is expensive ya. Di Jepang malah sebenarnya semuanya secara ekonomi aman. Tapi orang nggak mau menikah karena nggak mau terlibat konflik-konflik begini. Iya, nanti coba tampilkan research kenapa di Jepang tiba-tiba childless gitu ya. Karena aku Bukan childless, nggak mau nikah. nggak mau nikah. Bukan childless, jadi kayak bukan nikah tapi nggak mau punya anak tapi nggak mau nikah. Nah, kalau itu kan child free, ada juga movementnya child free nih. Mungkin nanti kita bahas nanti deh kalau yang child free. Kapan-kapan Ya, tapi ini nggak nikah. Nggak nikah. Sama sekali nggak mau nikah. Gitu. Karena nggak mau ribet. Ya dengan ini nanti isunya A, isunya B gitu. Terlalu kompleks, terlalu rumit dan terlalu menyita energi dengan mungkin buat mereka itu jadi remeh ya. Karena nah ini nih dampak kasus selingkuh gara-gara di media sosial digede-gedein, akhirnya generasi muda kita jadi kayak sangat takut untuk menjalani pernikahan. Iya, sebenarnya gini, angka apa sih angka marriage is scary. Oh iya. Padahal marriage nggak all scary gitu loh, cuma emang jadinya ada tren marriage is scary, terus ada banyak screenshot. Padahal nggak semua pernikahan menyeramkan gitu. Lu tahu nggak kenapa akhirnya di media sosial itu marriage is scary dan spill hubungan yang jelek itu ya? Iya. Karena orang yang hubungannya bagus nggak pamer di media sosial. Masalahnya nggak mungkin ya jangan pamer. Mungkin kita ada nih, maksudnya kayak jalan sama anak. Dan itu bukan yang tiap hari dipamerin kan maksudnya. Iya makanya. Nah gitu tingkat perceraian meningkat gitu ya. Padahal iya. Kayak maksudnya umur 30 udah janda kayak gitu. Memang itu kan ada shifting di value ya, selain memang marriage is not sacred anymore, nggak once in a lifetime anymore. Mereka lebih melek juga dengan lebih melek dengan isu-isu kayak kalau red flag mending nggak usah lanjut pernikahannya kayak gitu loh. Kalau misalnya toxic mending nggak usah lanjut, mending cerai kayak gitu. Jadi emang secara kesehatan mental juga mereka udah lebih aware juga. Jadi nggak mau terlibat di pernikahan hidup semati dengan orang toksik gitu loh. Jadi makanya kasus cerai itu jadi banyak. Iya kan, jadi pusing, bingung juga. Kalau memang nggak cocok dari awal harusnya nggak usah nikah. Iya, nggak bisa juga. Tadi kan orang terdevelop pernikahannya. Betul. Bisa aja awalnya cocok. Awalnya cocok, jadi nggak cocok gitu. Tapi kalau nikah cuma sekali, orang kata Sandra selamanya dengan hubungan yang mungkin ada sesuatu yang bikin gak happy. Gak happy jadi tersandra dengan hubungan yang tidak sehat itu, jadi malah gitu. Makanya kalau udah nikah, develop value, friendship, education, job, itu tuh harus memikirkan rumah tangganya duluan. Misalnya gini, simple nih, udah berumah tangga, terus you still hang out with your single friends misalnya, itu menunjang rumah tanggamu nggak sih? Kayak gitu loh. Terus aku masih hangout sama teman-teman yang cowok misalnya. Yang cowok nggak ada sih aku temen cowok, tapi ya misalnya gitu ya. Apakah gue hangout sama orang-orang ini menunjang rumah tangga gue? Atau contoh misalnya udah berumah tangga mau ngambil S2, kamunya misalnya mau ambil S2 di luar negeri, aku nggak mungkin ikut, nggak bisa ikut. Tapi aku maksain. Tapi kamu maksa, apakah itu menunjang rumah tangga? Atau aku nih yang punya ego, aku gak mau ikut pokoknya, apakah itu menunjang rumah tangga? Apa gak mendingan gue ikut aja, kayak gitu loh. Jadi apa yang intinya, jadi kunci? Komunikasikan whatever it is developing inside you, your value, your principles, your belief, apalagi tadi job, education, friends, itu tuh kalau bisa dikomunikasikan terus
Jadi kalian developnya bareng. Jadi nggak circle kalian tuh nggak makin jauh gitu loh. Itu kan yang bikin jadi kita udah beda banget. Padahal dulu kita cocok tapi sekarang kita beda banget. Itu karena ya kalian sibuk developing masing-masing dan nggak catch up gitu loh. Kayak misalnya gini, simple. Kamu suka tenis, aku tidak suka gitu kan. Terus kamu ngotot pengen tenis. Aku nggak ngotot. Kan contoh bro. Contoh ya. Okay. Ini contoh loh. Iya. Ini contoh. Ya kamu nggak ngotot sih. Yeah. Cuma contoh gitu kan. Apa kamu contohnya kamu ngotot pengen tenis. Apakah itu menunjang nanti kamu malah main tenis sama ciwi-ciwi yang aku nggak bisa ikut segala macam. Ya udah jalan tengahnya apa? Aku main pedal. Iya. Ikut. Jadi aku ikut kamu main olahraga yang tadinya aku kira aku nggak suka. Oke. Okay. Nah nanti mungkin suatu hari aku jadi pengen main tenis kayak gitu loh. Atau simply aku pengen olahraga waktu itu aku pengen apa sih? Anggar. Aku pengen anggar. Nanya dulu dong, nggak mungkin kan aku tiba-tiba anggar nggak bilang. Nanya dulu. Ada juga orang begitu? Biasakan bilang ya guys, karena kan anggar butuh uang, butuh waktu, nggak mungkin dong kita pergi-pergi nggak bilang atau ngeluarin uang nggak bilang gitu kan. Jadi aku bilang, Eda boleh nggak aku anggar? Kamu bilang, jangan deh kayaknya nggak terlalu penting ya gitu kan. Terus setelah aku research, ya sih kayaknya nggak penting. Oh ternyata mahal. Oh ya udah nggak usah. Jadi jangan memaksakan gitu loh, kayak gitu. Jadi komunikasikan aja. You have new interest, komunikasikan. Aku punya belief baru, komunikasikan gitu loh. Jangan masing-masing makin jauh ya udah makin beda karena manusia pasti berkembang dan berbeda. Oke, ini 2 pertanyaan pamungkas nih. Apa reasoningnya atau dalam kasus yang kamu tangani gitu ya, yang kamu riset juga, ia membuat orang selingkuh? Yang bikin orang selingkuh? Faktornya apa? Banyak banget sih. Pertama kayak ada habit ya. Ada orang habit selingkuh ada. Wow, maksudnya begini, habit selingkuh nih hobi apa? Habit ya, bukan hobi. Skill apa gimana? It's not like they like it, tapi kayak habit gitu loh. Jadi kayak kebiasaan. Tabiat, kebiasaan. Jadi kebiasaan kalau udah punya satu pasangan, dia cari pasangan lain. Kayak gitu, kayak selalu punya cadangan gitu. Itu ada kebiasaan. Kebiasaan untuk selalu punya cadangan? Kebiasaan selalu punya pasangan beberapa gitu. Oke, itu salah ya? Di kasus kalau dia commit exclusively ya jadi salah dong. Cuma kalau emang dia value-nya I don't wanna commit, aku pengen punya multiple partners dan partner-partner mereka juga sama value-nya, ya udah. I cannot say itu salah gitu. Cuma kan tadi kamu nanya. Salah itu moral yang beda. Salah tuh kembali ke value orang yang itu, orang yang melakukan ya. Terus apa lagi? Karena I'm not here to judge. Iya. Terus apa lagi selain itu? Selain itu ada keinginan, hasrat atau ada sesuatu yang tidak terpenuhi gitu di hubungannya. Entah itu hasrat, entah itu keingintahuan, entah itu emotionally and sexually. Enggak ya or. Iya, maksudnya ya itu, maksudnya enggak dua-duanya, ada ada or-nya, ngerti enggak? Or atau emotionally and or sexually. Iya, kayak gitu. Gak jadi bisa aja misalnya gini, ada kok cewek yang selingkuh karena misalnya merasa suaminya menyebalkan, nggak nyaman. Prima. Gak tahu ya. Gak tahu. Itu kan selingkuh kan? Itu kan selingkuh ya, tapi kalau kasus yang aku tangani bukan karena suaminya gak prima, enggak. Karena suaminya menyebalkan, gak dengerin, lebih emotionally, gak hangat gitu. Jadi secara emosional dia selingkuh karena ada laki-laki lain yang lebih hangat sama dia gitu. Ada juga laki-laki yang selingkuh karena ya gue penasaran karena istri gue udah tua, udah gitu-gitu deh, kendor, habis lahiran gak menarik gitu. Oke. Banyak sebenarnya. Banyak banget, beda-beda benar-benar tiap kasus. Tapi ada juga yang unik. Ada juga loh yang suami istrinya cantik banget, bahkan bisa dibilang semua laki-laki ratapannya akan tertusuka pada istrinya ini, tapi tetap aja tuh laki-laki selingkuh. Iya, habit, kebiasaan. Itu mungkin curiosity tadi bilangnya. Penasaran. Iya penasaran, tapi kan
kepenasaran itu kan bisa dikomunikasikan loh. Apa sih penasarannya apa gitu loh? Pengen apa? Pengen coba apa? Itu ada tuh yang kemarin viral tuh, yang ada laki yang selingkuh. Dia bilang, saya tidak ada apa-apa, tidak punya perasaan sama dia. Saya cuman pengen tahu aja karena kamu berbeda sama dia. Kamu rasa mangga, dia rasa melon. Dia bilang gitu. Ada yang gitu kan? Sebenarnya gini ya teman-teman. Gini tuh. Nggak gak sih denger? Iya. Iya kan? Iya, sebenarnya aku tidak masalah dengan curiosity ya. Coba curiosity-nya coba diselesaikan sebelum berkomit gitu, ngerti nggak? Jangan udah komit, terus Anda curious, terus Anda lakukan gitu loh. Harusnya eksplorasi dilakukan bersama-sama ya. Hah? Enggak bersama-sama. Enggak, maksudnya eksplorasi bersama pasangannya, bukan cari pasangan lain. Misalnya gini, Itu sumpah. Iya, maksudnya bukan jadinya. Iya. Ya ngerti ya maksudnya. Jadi gini, Anda penasaran dengan maaf ya posisi lain gitu. Okay. Ya udah kasih tahu pasangannya, coba dulu yuk gitu. Jangan tiba-tiba sama orang lain terus kayak gitu. Saya ngapain kamu selingkuh? Saya hanya mencoba posisi ini gitu. Iya kan aneh. Maksudnya nambah masalah baru gitu loh. Ya silahkan be curious, tapi lakukan sebelum komit, karena komit itu kan perilaku, itu butuh usaha dan praktis yang sangat besar gitu. Oke, sekarang gini deh. Ada 3 tadi pertanyaannya. Lah tadi kan 1 udah kok jadi nambah. Apa yang membuat ini sebelum yang ini terakhir ini dulu deh. Terus kalau apa pesan untuk orang yang pernah terakhir. Enggak, ini 2 terakhir. Apa pesan-pesan untuk orang yang pernah diselingkuhin? Solusinya apa buat mereka secara pribadi dan untuk hubungan mereka? Solusinya guys, iya kan, sebagai korban selingkuh gitu, pasti kan ada luka yang sangat mendalam ya. Pasti sulit untuk percaya lagi. Iya, sulit untuk percaya lagi, merasa tidak menarik, merasa banyak kurangnya. Ada baiknya ya ke psikolog nggak apa-apa. Maksudnya kita bisa bantu. Ada juga untuk rasa untuk membalas dulu loh. Iya, rasa untuk balas dendam, eye to eye gitu kan, an eye for an eye itu kan. An eye for eye, nggak sama sih eye to eye juga kok. Maksudnya ya itu kan malah menambah masalah baru. Jadi sebelum bertindak apapun itu datang dulu ke psikolog untuk curhat dan kita arahkan gimana caranya biar rasa sakit hati kalian tuh tersalurkan lebih healthy gitu loh. Jadi tidak menyakiti diri, tidak menyakiti orang lain, tidak membalas-balas dendam kayak gitu. Dan kasus selingkuh itu kan sangat unik di tiap kasusnya ya. Nggak bisa di generalize. Oh, laki-laki yang begini itu tukang selingkuh kayak gitu. Oh, semua laki-laki tukang selingkuh enggak kayak gitu. Karena setiap orang tuh beda-beda kayak gitu. Jadi nggak bisa di generalize. Jadi kita paham kalian pasti jadi takut. Cuma ketakutan itu yang penting rasional kayak gitu. Ketakutannya gini, takut sama laki-laki yang genit, yang banyak temen cewek. Oke, wajar karena memang ada peluang untuk jadinya selingkuh gitu. Jadi kamu takut, itu nggak apa-apa. Utarakan ke pasanganmu, kamu takut, dan what can he do to make you feel better kayak gitu loh. Misalnya kalau pergi sama cewek ngabarin atau ngajak kamu kayak gitu-gitu loh. Jadi komunikasikan aja takutnya apa kayak gitu. Jadi jangan langsung ngejudge tukang selingkuh kah atau semua laki-laki sama gitu. Karena ya tadi a lot of men are good actually gitu. Masih banyak kok yang baik dan bisa komit gitu. Intinya sebelum nikah juga harus benar-benar tahu dengan pasangannya. Harus benar-benar kenal sih, benar-benar kenal sama habit-habitnya. Dan harus rasional juga sih. Betul. Secara emosional memang kita sayang, cinta, tapi jangan sampai buta juga. Iya, karena kalau udah nikah kan itu berat ya. Lebih berat gitu. untuk dan lebih banyak a lot to lose juga jadinya. Kalau cerai kan bukan cuma sekedar cerai, tapi uang, waktu, tenaga, aset. Cerai bukan sekedar cerai, tapi berai. Cerai berai. Iya. Masuk Pak Eko. Pak Eko mertua gue ya. Parah banget. Kayak gitu. Jadi tadi ya counseling, komunikasi, dan rasional. Oke, sekarang kasih saran untuk bagaimana tips buat
pasangan untuk tidak selingkuh? Iya, sama kuncinya, komunikasikan apa yang sedang ada dalam pikiran Anda, kayak gitu. Komunikasi. Your curiosity, your wishes, apa yang membuat kamu, menurut kamu menarik dan tidak menarik, utarain aja, kayak gitu. Komunikasikan dan tahan, nggak semua urge itu harus diikuti gitu loh, kayak. Iya, selingkuh tuh kayak, bukan selingkuh sih, maksudnya ketertarikan untuk mencoba hal baru, Itu pasti hal lain ada. semacam pasti semua ada, Pasti. cuman output kan nggak selalu harus dilakukan. Nggak harus dilakuin kok gitu. Iya. Kayak gue pengen makan pempek sekarang kan nggak harus makan sekarang gitu loh. Jangan impulsif banget Iya, ya. semua tuh bisa ditahan, semua Pikirin itu sih. harus dipikirkan dampak ke depannya. Mau selingkuh, Mbok yuk pikirin nanti kalau cerai gimana. Your image di mata orang-orang gimana. Sekarang udah selingkuh, udah viral, ya mau gimana lagi, ini sudah terjadi gitu loh. Tapi kan netizen Indonesia gampang lupa. Iya. Karena banyak kasus viralnya. Banyak urusan lain juga yang harus diurusin. Iya. Banyak urusan orang lain lagi yang harus diurusin. Iya, ngurusin, karena kita kolektif kan. Kita kan ngurusin orang, emang budayanya begitu. Oke. Kayak gitu. Sebenarnya banyak sih mau ditanya, tapi aku bingung nih, kayaknya akan sangat panjang kalau dipertanyakan. Mungkin next aku mau bahas tentang ya membangun rumah tangga, segala macam. Mungkin nanti Silaturasa bisa bikin obrolan topik bareng, kolaborasi sama Deep Small Talk ya. Bisa, Untuk kami sangat psikologi. tertarik kok sebenarnya. Iya, mau. Bisa dijadwalkan gitu Ya, loh. jadi maksudnya nanti isu-isu psikologi ini udah mulai banyak nih yang tertarik ya, gitu. Jadi menarik juga kalau misalnya kita coba bahas topik-topik psikologi ya. Tapi Kalau- senang juga di podcast ini, kayak kan udah beberapa kali ngomongin topik psikologi ya. Maksudnya di podcast ini nggak kayak ngomongin topik sekedar dari artikel, ngerti gak sih, yang kayak Iya. selingkuh tuh apa, jenisnya apa. Itu kayak sama aja aku kayak baca artikel gitu kan jawabnya. Iya. Ini tuh kayak lebih Yes. dinamikanya, terus Aku lebih lebih dalam ke- aja rasanya. lebih filosofis sih. Asik. Karena aku filosofi abis. sarjananya kan psikologi, tapi sarjana aku sebenarnya itu filosofi. Ya kan, kamu kan suka yang filosofi gitu. Iya, bareng sama Pak Rocky Gerung. 1 semester doang Satu kan. semester doang tapi mengubah hidupku loh. Tapi bener-bener impactful dia. Iya. Tuh. Sebenarnya epistemologi itu sangat penting. Cari tahu lah Apaan apa tuh? itu epistemologi. Cari tahu sendiri ya. Nanti banyak lagi topiknya. Oke. Ya ini tentang hubungan rumah tangga, dan itu pasti sangat kompleks memang. Karena tidak hanya menyatukan dua orang, dua insan, dua hati, tapi juga dua keluarga besar. So mesti banyak dipikirkan, tapi jangan takut juga, jangan over reaktif juga, jangan over worried juga gitu, sehingga jadi parno gitu ya, jadi takut menikah. Tapi lagi-lagi itu pilihan ya, itu pilihan Anda, silakan konsekuen dengan pilihan itu ya. Betul. Oke, dan untuk teman-teman semua, mungkin ini penghujung podcast episode ini. Ya. Mungkin nanti kita akan bahas isu-isu psikologi lainnya ya. Yes, dengan temanku yang lainnya Iya. juga. Kamu ada pesan lain sebelum kita tutup? Semangat guys. Udah. Oke. Teman-teman, aku nggak ada pesan-pesan apa-apa buat teman-teman semua. Coba direnungi aja ya, karena gue khawatir ketika gue pesan-pesan apa tentang isu yang ini, yang gue sendiri itu nggak solving di gue juga sih sebenarnya gitu. Jadi Isunya sensitif juga. sensitif banget dan bisa jadi backlash tadi atau apa gitu. Nggak ngerti benar-benar nggak ngerti. Tapi dalam hati gue mencoba terlalu untuk menghindari itu gitu. Selalu ada hasrat untuk, seringkali bukan selalu ya, seringkali muncul pernah hasrat untuk A, B, C segala macam, tapi nggak tahu outputnya nggak pernah berakhir seperti itu gitu. Yang aja penting dipikirkan dampaknya Ya, karena sebelum bikin itu bertindak. sih. Aku terlalu resikonya terlalu tinggi untuk melakukan hal itu sih menurutku. Iya sama. Oke, demikian buat teman-teman semua episode Silaturasa kali ini. Kalau bagi teman-teman yang ingin menanyakan lebih lanjut, bisa komen ya, pertanyaannya apa, nanti kita akan bahas. Mungkin juga kita bisa bikin topik sesuai dengan pertanyaan atau pembahasan yang teman-teman inginkan tentang psikologi juga ya, yang berkaitan dengan isu-isu psikologi. Dan buat teman-teman yang ingin berkolaborasi, brand, produk, apapun itu, atau menjadi narasumber, komen di sini siapa yang perlu kita undang ya. Dan subscribe, like video ini, dan selalu nantikan episode terbaru setiap hari Jumat jam 7 malam. Demikian Silaturasa ya, sampai ketemu di episode Silaturasa selanjutnya, setiap cerita istimewa. Bye bye.